Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Pida. Saya dari Fakultas FEBI jurusan Ekonomi Islam 4E, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hiwalah. Apakah itu hiwalah? Definisi hiwalah. Menurut bahasa, kata al-hiwalah huruf H dibaca kasroh atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata at-tahawul yang berarti al-intikal, pemindahan atau pengalihan. Secara etimologi, Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Secara terminologi, menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Dasar hukum hiwalah. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Al-Quran, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua adalah hadis. Pelaksanaan hiwalah atau pemindahan utang menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan. Ini sesuai dengan hadis beliau, yang artinya dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih atau terima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah ijma. Para ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Oleh sebab itu, harus pada hutang atau kewajiban finansial. Yang keempat adalah kias. Kebolehan akad hiwalah dikiaskan atau dianalogikan kepada kebolehan akad kafalah, karena di dalamnya terdapat kesamaan dalam hal bahwa muhal alai dan kafil mempunyai keharusan melaksanakan haknya dan kepercayaan dalam memindahkan penagihan hutang. Rukun dan syarat hiwalah. Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah, yang pertama, muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Muhil harus orang yang balik, berakal, maka batal atau tidak sah hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Yang kedua, muhtal. Muhtal adalah orang yang menerima hiwalah. Muhtal harus orang yang balik, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan muhtal yang tidak berakal. 3. Muhal alai. Muhal alai adalah orang yang dihiwalahi, juga disyaratkan balik, berakal, dan meridoi. 4. Adanya utang muhil kepada muhal alai dan utang muhtal kepada muhil. Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada 4, yaitu 1. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang memindahkan utang. 2. Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan, orang yang mempunyai utang kepada muhil. 3. Muhal alai, yaitu orang yang menerima hiwalah,
4. Siqat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya. Aku menghiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada Anu. Dan kabul dari muhtal dengan kata-katanya. Aku terima hiwalah engkau. Sementara itu, syarat-syarat hiwalah menurut Said Sabiq adalah sebagai berikut. Pertama, relanya pihak muhil dan muhtal tanpa muhal alaih. Jadi yang harus rela itu muhil dan muhtal. Bagi muhal alaih, rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah. Ada juga yang mengatakan bahwa muhtal tidak disyaratkan rela. Yang harus rela adalah muhil. Hal ini karena Rasul telah bersabda yang artinya, dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah. 2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya. 3. Stabilnya muhal alaih, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal. Ada berapa pembagian hiwalah? Ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi dua. Yang pertama, hiwalah hak. Hiwalah ini adalah pemindahan utang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Kedua, hiwalah dain. Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dengan hiwalah hak. Pada hakikatnya, hiwalah dain sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu. Menurut Hanafiyah, hiwalah dibagi dua, yaitu hiwalah mutlaqah dan muqayyadah. Yang pertama, hiwalah mutlaqah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang. Yang kedua, hiwalah muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh atau jaiz berdasarkan kesepakatan para ulama. Aplikasi hiwalah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapat modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan utang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, faktoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki utang pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua, post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut. 1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Ketiga, muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. 4. Muhal alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah tersebut kepada muhal. 5. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. 6. Menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau bangkrut, atau wafat dalam keadaan pailit.
Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, selama akad hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit. Bentuk akad hiwalah atau pengalihan hutang yang melanggar aturan syariat yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Yang pertama, menjual hutang tak tertagih. Hal ini sering dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan dengan menjual hutang yang sulit tertagih. Jual beli hutang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari nilai hutang yang tak tertagih. Yang kedua, menjual giro. Menjual giro atau cek mundur sering juga dilakukan oleh seseorang ketika dia membutuhkan uang yang bisa didapatkan segera sebelum tanggal pencairan giro. Dia menjual giro itu di bawah nilai yang tertera di dalam giro tersebut. Ini jelas riba, karena sama dengan jual beli piutang atau piutang dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.